Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Sebab Tuhan memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pagi hari ini bersama-sama bersyukur dapat beribadah memuji dan beribadah kepada Tuhan. Dan nanti kita akan bersama-sama bersuka cita kepada Tuhan, dan mari kita memfokuskan diri kita dan memberi waktu kepada diri kita dan menjaga ketenangan selama kita beribadah. Mari saya undang Bapak Ibu dengan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan, Kaulah segalanya. Mari sama-sama siapkan hati kita, datang kepada Tuhan, menaikkan segala sembah syukur kita kepada Tuhan. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku.
bersama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi ini kami dapat bersama-sama untuk berkumpul memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami dapat duduk di sini untuk memuji menyembah nama Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni juga atas dosa kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan layankan kami untuk memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Tuhan berkati juga para pelayan-Mu yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau memulai ibadah kami dengan lebih sukacita Tuhan. Kami menyatakan doa dalam kasih Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita, amin saudara. Kali saya sudah untuk bangkit berdiri kembali. Kita bersama-sama akan membaca dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 12. Bersama-sama kita katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sedang uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Karena belas kasih-Nya kepada kita yang tidak terbatas, Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan akan selalu menuntun kehidupan kita. Maka dari itu kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan dengan sukacita. Katakan bersama-sama, nyanyi glory bagi Tuhan.
sama untuk puji Tuhan, bolehlah kembalikan setangannya saudara. Haleluya, mari kita akan memuji Tuhan kembali pada Tuhan yang mengatakan bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari bersama-sama memberikan suara-suara kita kepada Tuhan. Maju dalam kuasa Roh Kudus.
Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan diri kita. Kita memfokuskan diri kita untuk Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian Aku. Tuhan
bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Segala puji dan syukur kemuliaan hanya kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau mempertemukan kami saat pagi hari ini untuk bersama-sama berhimpun untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya apa yang disampaikan dapat boleh jadi berkat dan dapat jadi pedoman dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk mau menghidupi setiap kebenaran firman ya Tuhan. Bersatulah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman, katakan sama-sama, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Semua luar biasa. Amin. Atau mungkin ada yang sedang tidak luar biasa? Boleh angkat tangan? Bu Karti, ya, luar biasa. Kita percaya kalau kita boleh ada hingga saat ini itu semua karena berkat kemurahan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas 13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Mari kita buka Alkitab kita. Bagi yang tidak membawa bisa menyimak di layar. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Lukas 13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Pada hari ini dan besok dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi Aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat Aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang disebut berbahagia adalah kita yang mau membaca firman, merenungkan firman dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saat pagi hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul, "Ku tetap pegang salib Kristus." Ku tetap pegang salib Kristus. Saya ingin bertanya dulu, apakah kita mau memegang salib Kristus? Berat ya, ini salib gede banget nih. Kita panggul, kita pegang gitu. Maukah kita memegang salib Kristus, Bapak Ibu Saudara? Amin ya.
karena salib itu adalah identitas orang Kristen ya. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2018 di Australia, tepatnya di kota Tasmania, ada sebuah berita yang menghebohkan di mana ada monumen. Di sana dibangun monumen salib yang terbalik. Ya. Apa yang terlintas di pikiran kita ketika melihat salib yang terbalik ini? Antikristus ya? Ya? Oh, ini orang Kristen saat itu marah di Australia, Tasmania. Ini kok menyinggung apa ya? Dan salib terbalik di Tasmania itu antikristus, penistaan, penistaan katanya gitu. Jadi ini festival di Dartmouth ya, festival Dartmouth di Tasmania ini menimbulkan kontroversi dan negatif dari umat Kristen. Wah, ini kok pas ini kan salib simbol agamaku, simbol agama Kristen kok dibuat parodi gini, dibalik-balik. Jangan-jangan ini mau menghina kami nih yang menggagas ini gitu. Tetapi kita tidak perlu gerah, tidak perlu khawatir. Karena apa? Ya, karena nanti kita melihat ada fakta menarik. Dan ternyata memang gereja setan itu memakai simbol ini gitu loh. Tetapi gereja setan itu hanya memparodikan, meluncur-luncur, istilahnya seperti itu. Jadi gereja setan itu ingin membalikkan apa yang ada dalam firman gitu loh. Justru gereja setan itu malah nggak percaya sama setan gitu loh, lebih manusiawi, kemanusiaan aja gitu. Yang namanya gereja setan malah tidak percaya setan, tidak percaya Tuhan, tidak percaya setan. Ya, agama itu hanya tahayul, kata mereka seperti itu. Dan mereka memakai salib dibalik gitu. Padahal buat informasi kepada kita, salib terbalik itu adalah salibnya Rasul Petrus ya. Nanti misi gereja setan itu malah lebih baik loh, kelihatannya gitu loh, mendukung kebaikan dan empati gitu loh. Itu gereja setan. Tetapi hati-hati, sesuatu dibungkus dengan kebaikan padahal aslinya adalah apa? Kesesatan. Jadi salib terbalik ini adalah salib Santo Petrus gitu, kata orang-orang Katolik seperti itu. Rasul Petrus ketika dia dihukum mati di Roma, dia disalib terbalik atas permintaannya sendiri, karena aku tidak layak disalibkan sama seperti Yesus tegak, aku mau dibalik. Jadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu Saudara, disalibkan terbalik. Itu makanya salib terbalik itu sebenarnya salibnya Rasul Petrus gitu loh. Tapi memang orang-orang membuat parodi kekristenan seperti itu. Menurut sejarah, Petrus ini mati sebagai martir di Roma ya, sekitar tahun 64 sampai 67 Masehi. Saat itu di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu marah ya. Salib terbalik adalah salibnya siapa? Petrus gitu. Tidak perlu gerah, tidak perlu khawatir. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terlintas ketika kita melihat salib orang Kristen tuh? Apa lagi Bapak Ibu Saudara? Apa? Kasih Tuhan ya. Ada yang mau nambahkan? Ketika kita melihat salib, apa yang terbesit dalam pikiran kita? Penderitaan, ya. Salib Kristus adalah apa? Tanda pengorbanan Kristus, tanda cinta Kristus. Di kayu saliblah Sang Kristus itu mati untuk menebus dosa kita. Salib itu apa? Juga selain salib itu adalah penderitaan, salib itu kita ingat juga adalah tanda kemenangan. Salib adalah jalan menuju kemuliaan dan keselamatan kekal. Jangan hanya melihat salib itu hanya sebagai penderitaan. Ya memang betul,
Kita semua memiliki salib kita masing-masing. Kita memikul salib kita masing-masing, tetapi salib juga jalan kemuliaan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita diajak untuk merengkuh salib. Tadi tema kita apa? Tetap memegang salib Kristus. Ya, dimana kita di minggu-minggu ini ya 40 hari ke depan itu sedang masa-masa sebelum Paskah, Prapaskah, di mana kita tuh diajak untuk merengkuh ya. Merengkuh itu apa? Memeluk, memegang, memeluk salib. Kita menghayati masa-masa di mana Tuhan Yesus nantinya akan diserahkan, disalibkan. Jadi kita diajak untuk memegang, merengkuh setiap persoalan yang ada, tidak meninggalkannya. Artinya di tengah hidup kita yang tidak mudah ini, kita tidak mau menyerah. Kita mau berjalan memikul salib bersama Tuhan Yesus. Amin. Kita berani dan teguh seperti Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pagi hari ini di dalam Lukas 13 ayat 31 sampai 35 itu adalah apa? Berbicara tentang bagaimana kehendak Allah Bapa, bagaimana Yesus harus mati di Yerusalem. Tuhan Yesus tahu karena Dia Allah bahwa Dia akan mati di Yerusalem dan harus mati di Yerusalem seperti nabi-nabi sebelumnya, nabi-nabi terdahulu. Tentu kita memperhatikan bahwa nabi yang dibunuh adalah nabi yang sesudah Salomo, karena sebelum Salomo itu kan dibunuhnya tidak di Yerusalem karena saat itu Yerusalem baru direbut sama Israel gitu. Jadi nabi-nabi sesudah Salomo, contohnya Nabi Zakaria bin Yoyada, itu sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Kita bisa melihatnya di 2 Tawarik itu kan dia dibunuh di pelataran Bait Allah pada masa Raja Yoas. Karena dia apa? Karena dia memberitakan kebenaran, tetapi orang tidak suka, raja tidak suka, dia dibunuh. Lalu Nabi Yesaya, tetapi ini tidak ada di Alkitab. Menurut tradisi Yahudi aja di Talmud itu menceritakan Nabi Yesaya itu digergaji, jadi 2 oleh Raja Manasye di Yerusalem. Ya sekitar abad 7 sebelum Masehi atau 300 tahun setelah Salomo. Di dalam Ibrani 11:37 mungkin itu menjelaskan, menceritakan tulis Ibrani, mungkin itu Yesaya yang dibunuh, digergaji itu. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan kepada umat Israel malah dibunuh. Yerusalem adalah kota mulia, tetapi ironisnya Yerusalem membunuh banyak nabi. Yerusalem menolak banyak nabi. Ini sungguh ironis sekali. Yerusalem adalah kota mulia, kota suci Allah, di mana umat Israel bisa menemui Allah setiap saat. Di sana ada bait Allah, tetapi justru ironisnya malah menolak dan membunuh banyak nabi. Yesus pun akan bernasib sama seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bahwa Dia akan mati nanti di Yerusalem, di Bukit Golgota, di Kalvari itu, untuk melakukan misi Allah Bapa ya. Jadi kehendak Tuhan Yesus ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus semata-mata adalah untuk melakukan hanya melulu kehendak Bapa. Oleh sebab itu Yesus meratapi Yerusalem, 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 engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yesus mungkin sedikit ya, di situ Yesus menyindir orang Farisi saat itu, sedang menyindir kamu dulu. Kamu membunuh nabi-nabi yang diutus kepadamu.
yang menyatakan kesalahan, yang menyuarakan kebenaran, malah kamu bunuh. Apakah kita pun seperti orang Yerusalem, menolak kebenaran, menolak dipersatukan? Karena ketika mempersatukan itu susah, betul Bapak Ibu? Suami istri saja kadang tidak, jalan pemikirannya tidak sama, sulit menyatukan. Apalagi di lingkungan di mana kita berada, memiliki pendapat dan komentar masing-masing, jadi susah untuk disatukan. Seperti induk ayam yang rindu mengumpulkan anaknya, demikian Tuhan rindu mengumpulkan, ya, menyatukan, ya, umat-umat Israel saat itu. Apakah kita seperti orang Yerusalem gitu loh, yang enggan untuk disatukan, ya, enggan untuk dipersatukan memuji Tuhan dengan benar, ya, enggan dipersatukan untuk berrekonsiliasi satu sama lain? Itu yang menjadi perenungan bagi kita saat ini. Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam tradisi Injil, bagaimana kalau sebuah kata atau kalimat itu diulang 2 kali, artinya itu Yesus sangat sedih. Yerusalem, Yerusalem. Jadi Yesus begitu sedih meratapi Yerusalem. Ironis sekali, Yerusalem, kota suci, justru malah pembunuh banyak nabi. Yesus menyatakan kebenaran, bermujizat, tetapi banyak pemuka agama yang benci. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu datanglah beberapa, kita baca bersama-sama. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Kita tahu ya, orang Farisi seringnya bertikai sama Yesus, ya, betul? Tapi kali ini kok orang Farisi sepertinya ada di pihak Yesus, ya. Seolah-olah mereka peduli pada Yesus. Yesus, jangan lanjutkan pelayananmu di tempat ini, di Galilea ini. Herodes hendak membunuh engkau loh. Yang jadi pertanyaan, ini kepedulian orang Farisi atau justru hanya menakut-nakuti saja? Ya, terlepas ini peduli atau menakut-nakuti, intinya orang Farisi itu tidak suka dengan Yesus, tidak suka akan pelayanan Yesus. Mereka ingin Yesus mundur, takut, ya, menakut-nakuti supaya kita nggak usah melakukan pelayananmu, bermujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, maunya yang gitu. Dan kalau kita mau melihat itu Herodes, ya, siapa yang mau membunuh Yesus itu? Herodes, kata orang Farisi kan, Herodes mau membunuh engkau gitu. Herodes itu sebenarnya enggak hanya satu, Bapak Ibu Saudara. Herodes itu ada banyak. Kalau kita mengingat di Natal, ya, Herodes itu yang mau membunuh bayi itu loh, bayi di berusia 2 tahun ke bawah, ya, ingat nggak? Yaitu Herodes Agung. Nah, dia ketika Yesus beranjak dewasa sudah mati, ya, Herodes itu, Herodes Agung. Dan anak-anaknya ada Herodes Filipus, ya, dan Herodes Antipas. Yang paling terkenal itu Herodes Antipas ini yang sedang berkuasa saat itu, di mana Herodes Antipas itu sebenarnya ingin ketemu Yesus karena Herodes itu, ingat nggak, pernah memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Jadi Herodes ini antara penasaran atau mau bunuh Yesus gitu. Sebenarnya Herodes ini ingin ketemu. Herodes ini ingin ketemu Yesus, ya, karena menarik, Yesus ini kok yang diberitakan itu sama seperti Yohanes Pembaptis gitu loh, menyuarakan kebenaran. Jadi kalau kita melihat di Lukas 9, ya, di Lukas 9 saya akan bacakan
Lukas 9 ayat 7 itu Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati, atau dia mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Maksudnya Yesus, tapi orang-orang mengira Elia atau Yohanes Pembaptis. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Jadi Herodes ini Herodes Antipas ya, ingin bertemu dengan Yesus gitu loh, kepo gitu loh. Walaupun nanti sebelum Yesus disesat, sebelum Yesus diserahkan ke pemerintahan Romawi untuk disiksa dan disalib, Herodes ngomong sama Yesus, bertanya tapi tidak dijawab. Dan Herodes akhirnya memang sudah bunuh Yesus ini. Jadi antara kepedulian atau menakuti orang Farisi tadi ya. Dan Herodes ini sangat kejam gitu. Jadi kesimpulannya apa? Orang Farisi itu ya memang dasarnya iri. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, orang Farisi itu tidak semua orang Farisi jahat sebenarnya. Contoh Nikodemus, yang mana dia diam-diam menemui Yesus, dia percaya pada Yesus gitu loh. Yang dimana harus lahir kembali begitu. Bagaimana caranya lahir kembali? Lalu ada Yusuf Arimatea, itu orang Farisi, kelompok Farisi gitu. Tapi diam-diam percaya pada Yesus. Tapi sebenarnya tidak semua orang Farisi itu jahat, tetapi ada beberapa kelompok yang memang dia tidak ingin posisi mereka, karena pemuka agama saat itu adalah orang yang terpandang. Pemuka agama adalah orang yang didengar suaranya. Jadi mereka melihat Yesus sebagai saingan. Jadi mereka tidak suka pada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Lukas 13 tadi kita melihat bahwa Yesus tetap fokus pada misinya. Kita mau belajar pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus tetap fokus pada misinya, kehendak Bapa melulu yang dia lakukan. Apakah kita pun sama? Hidup kita itu kita lakukan, kita persembahkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Yesus berkata demikian. Serigala itu menggambarkan kelicikan ya. Herodes itu licik gitu. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yesus tahu bahwa banyak ancaman dari Herodes, ancaman dari orang Farisi terhadap dirinya, tetapi dia tidak gentar. Bisa saja Yesus, ngapain habis ke Yerusalem ya? Aku kan nanti di sana mau mati gitu. Santai-santai aja lah di sini membuat mujizat, nanti kan terkenal. Tetapi tidak demikian. Tuhan Yesus di sana tetap melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan misi agung di mana dia harus mati di Yerusalem. Ia menandakan kasih yang nyata, di mana Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang. Bukankah ini adalah tindakan kasih yang nyata dari Tuhan Yesus? Pelayanan sejati tidak boleh terhenti hanya karena tekanan dunia. Seringkali dunia menghentikan niat baik kita. Nggak perlu kamu baik-baik, karena orang itu tidak baik kepada kamu. Seringkali seperti itu. Orang Kristen harus memiliki 3K. Apa itu 3K? Keharusan yang pertama. Yesus berkata, apakah aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yesus mengatakan di situ kata yang dipakai harus dilakukan. Walaupun kadang itu bertentangan dengan kedagingan. Seringkali kita diharuskan. Apa? Orang Kristen itu harus mengasihi. Orang Kristen itu harus mengampuni.
Tetapi kadang itu melawan kedagingan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu harus dilakukan. Amin. Lalu yang kedua adalah keberanian. Kita harus berani melakukan. Kita harus berani membayar harga. Kita harus berani menyatakan kebenaran, melakukan kebenaran. Orang kalau berani sama nekat itu beda nggak, Bapak Ibu? Kalau nekat itu lampu merah diterabas, itu nekat ya, tanpa perhitungan. Tetapi kita berani karena kita itu melakukan hal yang benar, melakukan kehendak Bapa supaya saling mengasihi, mengampuni. Kita harus berani. Yang ketiga adalah kasih. Jadi tadi kita harus melakukan, kita harus berani, tetapi ingat juga kita harus memiliki kasih. Orang Kristen harus mengasihi, melayani, mengampuni. Jadi ini bukan hanya slogan orang Kristen saja, Bapak Ibu Saudara, tetapi benar-benar kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Harus melakukan, berani melakukan kehendak Allah. Kasih harus ada. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sekolah itu, kalau kita bekerja itu, kalau tidak memiliki 3 hal tadi, pasti kita tidak akan melakukannya. Atau mungkin kalau kita melakukannya dengan setengah hati. Seorang ayah bekerja karena harus bekerja. Untuk apa? Untuk menghidupi anak istri. Seorang ayah harus berani mengambil resiko untuk mencari nafkah. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kasih, maka yang dikerjakan itu tidak menjadikan berkat gitu. Karena pekerjaan kita itu juga pelayanan. Benar kan? Pekerjaan kita pelayanan. Maka kerjakanlah apapun yang menjadi keharusan kita itu dengan berani, tapi dengan penuh hikmat dan kasih. Kita bekerja tetapi kita bersungut-sungut ya, itu tidak diimbangi dengan kasih yang benar gitu. Kita harus melakukan 3 kata tadi itu: keharusan, keberanian, dan kasih. Jangan sampai ada yang menghentikan kebaikan kita sekalipun balasannya buruk. Yesus meneladankan kasihnya bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah meneladankan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, dengan dia mati di kayu salib loh. Bukankah itu kasihnya Tuhan Yesus yang begitu besar pada kita? Mari kita mengikuti teladan Kristus. Yesus tetap teguh memegang salib, memilih jalan salib, merengkuh salib itu. Yesus tetap ke Yerusalem, menempuh jalan salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memegang salib Kristus juga memiliki arti bahwa kita tidak menjadi seteru salib. Dalam bacaan kita hari ini salah satunya terambil juga dari Filipi 3:17 berkata bahwa saudara-saudara, ikutilah teladanku, teladan Paulus maksudnya, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus, sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi segala hal yang mempermalukan Kristus, segala hal yang tidak menjadikan berkat, buanglah itu. Amin. Tidak hanya jangan menjadi seteru salib Kristus, tetapi kita juga diajak untuk teguh di dalam Tuhan.
Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kita diingatkan kembali supaya tetap teguh di dalam Tuhan. Banyak masalah di dalam hidup kita, tetapi juga banyak pertolongan dari Tuhan. Amin. Jumat lalu kita belajar tentang apa? Iman. Iman itu apa? Masih ingat atau sudah lupa? Dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat ya, yang kita harapkan tetapi kita belum melihat. Kita mengimani bahwa Tuhan yang sama yang lalu menolong kita, kita pun harus percaya beriman Tuhan yang sama akan menolong kita hari ini dan sampai ke depan. Kita harus mempercayai itu. Karena sebuah jemaat, sebuah persekutuan, yang pertama kemarin harus memiliki iman gitu loh. Kalau kita semua sudah beriman, memiliki iman yang sama dalam Tuhan Yesus, ya sudah baik, sudah tepat gitu. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan iman itu di kehidupan kita, seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hari ini diingatkan kembali bahwa salib memang lambang penderitaan. Hidup kita tidak terlepas dari yang namanya masalah. Tetapi Tuhan menjanjikan ada kemuliaan kelak. Salib memang berat. Kita memiliki salib kita masing-masing, tetapi percayalah, ketika kita mau menempuh salib itu bersama Kristus, kita dikuatkan melewatinya. Amin. Masa-masa prapaskah itu menjadi titik perubahan hati, titik perubahan pola pikir, titik titik balik dari perubahan hati kita menjadi lebih baik, menahan gosip, menahan perkataan yang tidak membangun, menahan mulut, ya, apapun intinya yang merubah kita untuk lebih baik. Tetapi tidak hanya berhenti hanya setiap mau Paskah aja gitu kita diingatkan seperti ini, tapi setiap hari kita harus memperbarui hati, tetap setia melakukan kehendak Bapa, seperti Tuhan Yesus pun hidupnya hanya melakukan kehendak Bapa. Kita pun diajak untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Penderitaan memang ada, tetapi kita mau tetap bersuka cita dalam Kristus. Roma 5 ayat 3-4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita loh. Paulus berkata seperti itu. Dalam kesengsaraan kita malah bermegah, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, kata Paulus seperti itu. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tetapi di dalam penderitaan yang berat, Tuhan pasti menolong, mengangkat kita. Amin. Imani itu. Ingat ya, firman Tuhan kemarin Jumat. Iman ya harus kita miliki. Iman kita harus semakin dikuatkan, bukan semakin luntur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti induk ayam yang rindu mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, demikianlah Tuhan Yesus rindu mengumpulkan kita kelak di Yerusalem yang baru, Yerusalem surgawi. Maka dari itu kita harus mau dipersatukan, mau dibenarkan, supaya kita bersatu dalam kemuliaan yang kelak. Mari jalani hidup dengan lebih menyukakan hati Tuhan, karena ini upah, berbicara tentang upah, bahwa Yerusalem yang baru kelak akan kita nikmati. Amin. Ada upah bagi setiap kita yang percaya dan berkenan kepadanya, Yerusalem yang baru. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita diajak pagi hari ini. Yuk kita tetap pegang salib Kristus, tidak membuang salib, setia pada Kristus. Amin. Tetap teguh untuk memancarkan kasih Kristus. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami sudah belajar bersama. Kami diingatkan kembali supaya kami di masa-masa ini kami ingin berjalan bersama Tuhan Yesus. Kami diajak merengkuh salib. Hidup kami tidak pernah terlepas dari salib, dari penderitaan ya Tuhan. Karena Engkau pun juga mengalami penderitaan, murid-murid-Mu juga mengalami penderitaan. Dan apalah kami ini, kami pun juga tidak terlepas dari penderitaan. Tetapi kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau merengkuh salib itu. Kami mau berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, teguhkanlah kami di dalam iman kepadamu ya Tuhan. Teguhkanlah kami untuk selalu mau melakukan kehendak Bapa, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan. Aku percaya Kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nanti yang bertugas boleh maju ke depan sambil persembahan dijalankan, kita dengan pujian.
kami kepada Tuhan, seberapa persembahan kami kiranya dapat berguna bagi pujian Tuhan di tempat ini, dan Tuhan memberkati tangan yang sudah memberi, dan Tuhan memberkati pelayan yang sudah menyediakan pelatihan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan di dalam kasih Tuhan yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat sekalian. Untuk sekarang saya akan membacakan untuk warta untuk 1 minggu ke depan. Untuk ibadah persekutuan tengah minggu Kamis 20 Maret 2025, sekali lagi diadakannya hari Kamis 20 Maret 2025 bertempat di gereja. Untuk pukulnya jam 6 sore, mohon partisipasi kehadiran jemaat. Untuk ibadah remaja 1-22 Maret 2025 bertempat di gereja, jamnya jam 6 sore. Untuk WL-nya Rahel Mariana, kolektan asal. Mari teman-teman semua untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk pelayan kebaktian umum Minggu 23 Maret 2025 pukul 8 pagi. Untuk WL-nya Rahel Mariana, singer Ibu Aisyah dan Saudara Matthew. Asyarnya Bapak Rudi dan Bapak Saryono. Untuk LCD-nya Saudara Ius. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat dan menerima doa berkat. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita berdoa dan bersyafaat bersama-sama, saya ingin memberikan pengumuman. Pertama, iuran kematian mulai dicicil supaya nanti tidak terlalu berat. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, kita sedang mau bergumul untuk mengganti mixer di belakang, kurang lebih harga 5 juta, 5 atau 6 juta lah ya, yang bagus, lumayan bagus lah ya, karena selalu ngadat-ngadat. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita akan isi kas ini yang kita yang di kotak ini dijadikan, kita arahkan untuk kita membeli nanti mixer. Ya mungkin 1 tahun tidak apa-apa, sambil kita juga mencari dana ke lain ya gitu. Tapi di sini jemaat juga mengumpulkan, karena kalau kita meminta dana ke tempat orang lain, meminta bantuan ke orang lain tapi tidak punya dana, itu pertanyaannya biasanya, loh kamu punya kas berapa, kamu punya modal berapa, itu pasti seperti itu. Jadi kita nggak boleh minta tapi belum punya modal. Jadi kita kumpulkan di sini. Ya, siapa tahu kita ada rezeki yang lagi banyak, silakan taburlah ya di kotak ini untuk beli mixer seperti itu. Tuh yang pengumuman yang kedua. Lalu ada lagi, yang ketiga, nanti habis ini kita akan nengok Mei. Karena ternyata kemarin di rumah sakit 2 hari ya Pak, saya nggak tahu, nggak dikabari di Siaga Medika ya, nginap 2 hari 2 malam, tidak ada konfirmasi, sehingga mohon maaf Pak, kami tidak tahu, jadi kami tidak mendoakan juga, jadi tidak tahu. Jadi Bapak Ibu yang sempat nanti habis kebaktian tidak ada sekolah minggu, kita langsung saja ya ke tempatnya Pak Tukijo untuk kita berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa mengunjungi saudara Mei yang kemarin sudah di Opnam. Saya tidak tahu secara persis Pak apa ya, doa saudara-saudara anak kami nggak jadi operasi ya, jadi sudah baik, ginjal baik Pak. ginjal baik, baik. Jadi Mungkin saluran kencing atau gimana ya? iya, Infeksi saluran kencing mungkin ya? iya, berarti kanker bumi. Ya itu kayak ibu saya kan begitu, kemarin waktu pinggangnya sakit sedikit ginjal, ternyata kurang minum air putih sehingga menjadi infeksi. Ya masukkan saja banyak minum air putih kita semuanya ya. Iya. Memang dari awalnya memang harus operasi. Ya Tuhan tolong ya Pak ya. Nah, itu juga nggak begitu yakin Pak. Oke, percaya. Kemarin kambuh Siaga Medika ya. Kami tahu tadi malam Pak dari Agnes. jadi oke, begitu ya. Jadi dalam doa syafaat itu nanti kita akan bawa dalam doa pemulihan, nanti kita juga ke sana ya, karena kita memang satu komunitas, satu jemaat, satu Tuhan. Iman harus kita miliki, tetapi iman juga harus diaplikasikan
Tentunya iman itu ada sasarannya. Jadi kan sasaran orang beriman berbuat baik ada sasaran. Kalau kita berkomunitas berjemaat supaya kumpul, ada yang menjadi sasaran. Kalau kita punya iman tapi nggak punya sasaran, iman kita buat disasarkan siapa? Nggak ada yang menjadi sasaran untuk kita berbuat baik. Jadi nanti kita akan ke sana. Oke? Seperti itu Bapak Ibu ya, sebagai pengumuman. Oke, jadi mari kita kumpulkan dana untuk membeli mixer. Seberapapun seikhlasnya, tabur saja. Ya, Tuhan melihat kok kalau kita menabur, berarti oh ini ada niat. Tuhan nanti membuka jalan. Tuhan akan mencukupi semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami sudah melakukan ibadah dari awal, pertengahan sampai penghujungnya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan biar pujian penyembahan kami semuanya naik di hadapan Tuhan menjadi suatu korban yang berbau harum di hadiratnya Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah itu menjadi sebuah pelajaran, perenungan, sehingga kami tambah sedikit mengerti firman Tuhan. Dan setelah kami mengerti firman Tuhan, kami belajar menghidupi firman Tuhan setiap hari, sehingga iman kami miliki, tapi kami juga mempraktekkan iman yang kami miliki. Dan kami juga menjadi orang Kristen yang bisa memikul salib senantiasa. Salib kami pikul, salib kami rengkuh setiap hari. Dan kami percaya Tuhan, di dalam salib itu ada kemuliaan Tuhan. Di dalam salib itu memang ada penderitaan. Di dalam salib itulah ada jalan keselamatan. Di dalam salib itu ada anugerah. Salib memang kebodohan dan penghinaan bagi dunia, tapi bagi kami umat yang percaya, salib adalah kebanggaan. Salib adalah kemuliaan. Salib adalah jalan satu-satunya kami bisa memperoleh anugerah yang dari Tuhan, yaitu surga, pengampunan yang tak terbatas ada di kayu salib itu. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah takut dengan salib. Kami tidak pernah malu memikul salib. Kami tidak pernah malu dan takut mengakui nama Yesus, sebab nama itulah yang menyelamatkan hidup kami. Kami berdoa secara khusus pada pagi hari ini untuk Saudara Mei yang beberapa saat yang lalu diopnam di rumah sakit oleh karena pinggangnya sakit, oleh karena saluran kemihnya mengalami juga infeksi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar Allah melalui kuasa-Nya menyembuhkan Saudara Mei secara sempurna. Terima kasih Bapa, pada pagi hari kami berdoa. Kami doakan pertama bangsa Indonesia kami yang tercinta. Diberkatilah Tuhan Indonesia, supaya Indonesia menjadi negara yang semakin maju, semakin diberkati oleh Tuhan, tidak mengalami krisis yang berkepanjangan. Kalau negara kami itu diberkati, kami pun ikut diberkati. Kalau negara kami tidak mengalami Tuhan krisis, kami pun ikut tidak mengalami krisis. Maka kami sebagai warga Indonesia, kami mendoakan bangsa kami, agar bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pemerintahan kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, sampai para camat, para lurah dan perangkatnya. Tuhan memberkati beliau-beliau agar mereka menjadi pemimpin yang arif, yang adil, yang amanah, yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, yang tidak mengepentingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan, tetapi betul-betul mereka menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi pemimpin yang amanah, yang mereka mengepentingkan kepentingan rakyat Indonesia tercinta. Terima kasih Tuhan, diberkati kota kami Purbalingga, Bapak Bupati yang baru, Bapak Wahmi dan Bapak Dimas dengan Forkompindanya, agar beliau bisa memimpin dengan baik, membawa Purbalingga semakin baik dan maju,
dan diberkati semua program-program yang sudah direncanakannya. Diberkati Kutasari, Bapak Camat dengan seluruh forkom bincangnya. Diberkati Desa Candinata, Bapak Kepala Desa dengan seluruh perangkat-perangkatnya. Diberkati juga Tuhan lingkungan kiri kanan kami, di mana kami hidup dan di mana kami berkomunitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih diberkati sinode kami Gereja Bethel Tabernakel di seluruh Indonesia. Kami bersyukur karena GBT sudah semakin bertumbuh dan berkembang dan boleh memperbaiki diri, sehingga kami terus berdoa agar GBT bisa terus bertumbuh, maju, berkembang baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Kami doakan gereja Bethel di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati gereja ini, gedung ini, dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Diberkati seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Engkau memberkati seluruh perkumpulan jemaatmu di tempat ini. Rumah tangga, keluarga, pribadi jemaatmu di tempat ini. Diberkati Tuhan, sehat jasmani, sehat rohani, diberkati ekonominya, diberkati kesehatannya, diberkati juga Tuhan sekolah anak mereka, pendidikan jemaat berkat ini dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang duduk dalam bangku kuliah, diberkati, buat mereka sukses, buat mereka berhasil. Dan kalau mereka sudah sukses dan berhasil, mereka tidak lupa Tuhan, tidak lupa orang tua, tidak lupa dengan teman, tidak lupa dengan jemaat, tidak lupa dengan sumber berkatnya itu Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, diberkati pergumulan jemaatmu yang sakit, Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan iman mereka. Yang tidak pernah lama tidak beribadah, Tuhan jamah agar Roh Kudus membawa atau menjamah hatinya untuk mereka kembali datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Fasilitas gereja, pergumulan kami, musik atau secara khusus mixer yang kami doakan, Tuhan berkati umatmu, berkati jemaatmu, agar umatmu, jemaatmu punya berkat dan bisa menyisihkan berkat, mengumpulkan berkat sehingga mixer bisa terbeli. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan di masa-masa prapaskah ini kiranya Tuhan Engkau ingatkan bagaimana Engkau mengalami sengsara. Engkau senantiasa membaharui diri, Engkau tetap teguh, Engkau kuat menghadapi salib, Engkau kuat menghadapi pencobaan, dan Engkau selalu meneguhkan kami juga dalam kami memikul salib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami dalam kami menghadapi pencobaan, kuatkan dan teguhkan kami dalam kami menghadapi setiap mungkin Tuhan godaan-godaan yang ada di sekitar kami. Terima kasih seperti Yesus, Engkau menang di padang gurun ketika dicobai. Sedangkan kami seperti Adam dan Hawa salah memilih ketika dihadapkan dengan pilihan. Karena hidup kami dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, tiap detik, tiap menit itu memilih. Dan di dalam kami memilih, kami melibatkan Tuhan, sehingga kami dalam memilih kehidupan kami menghasilkan sebuah pilihan yang bermartabat, pilihan yang baik, pilihan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna ya Tuhan, dan kami akan sempurnakan doa kami sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri.
Pulanglah, kita akan diutus menjadi saksi Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, orang percaya berkata, amin.